Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari dengan segenap roh, tubuh, jiwa, dengan segenap akal budi kami menyatakan dengan iman, Yesuslah Tuhan, Yesuslah kekuatan kami, Yesuslah sumber sukacita kami. Kami percaya perkara dunia tidak dapat menyelamatkan kami. Kami percaya hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kami. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada malam hari ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang mampukan setiap kami duduk diam dengar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu, urapi dia. Setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Setiap kata kalimat dikuasai dari surga. Nama Yesus yang dipermuliakan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit pulang bawa kesembuhan. Mereka yang datang dengan setiap beban permasalahan pulang bawa jawaban doa. Bahkan mereka yang datang dalam putus asa pulang bawa pengharapan, kekuatan yang baru dari surga. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Setiap roh intimidasi, roh kelemahan tubuh, sakit penyakit tidak berkuasa di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan oleh Tuhan kita, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Gembala Sidang yang saya hormati dan saya kasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, atas kesempatannya saya boleh melayani saudara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Sidang Jemaat Allah yang boleh memenuhi Gereja Tiberias pada malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih keras suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi sebagai wujud pengakuan kita akan otoritas kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi di atas kepala. Apapun Alkitab saudara cetak ataupun Alkitab elektronik, mari sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara dalam lanjutan serial khotbah Fearless Living atau hidup tanpa ketakutan. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Saya percaya bahwa ketakutan tidak ada atau tidak boleh menguasai orang percaya. Karena Tuhan telah mengalahkan apa yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian itu sendiri. Tuhan sudah mengalahkannya. Alkitab mengatakan hiduplah di bawah kuasa kebangkitannya. Kehidupan melalui kuasa kebangkitannya adalah kehidupan yang jauh lebih baik. Katakan amin saudara. Karena kematian Yesus di kayu salib menebus dosa saudara dan saya, dan kebangkitan Yesus atas yang namanya maut memberikan saudara dan saya pegangan, memberikan saudara dan saya jaminan. Minggu lalu saya berkhotbah mengenai 3 alasan mengapa saudara kita orang Kristen tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Alasan yang pertama saya katakan, Yesus membuktikan perkataannya. Yesus dapat dipercaya. Bilang kiri kanan saudara, katakan Yesusmu dapat dipercaya. Amin saudara, karena semua yang Alkitab tulis, semua yang saudara dan saya dengar dari pendeta, pondasinya adalah kebangkitan Yesus. Pondasinya adalah Yesus mengalahkan maut. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, berhenti jadi orang Kristen. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, percuma saudara percaya kepada Yesus. Tetapi syukur kepada Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hari ini. Sama-sama bilang sama saya, malam ini. Sama-sama bilang sama saya, pengharapan saya tidak pernah sia-sia. Kenapa tiba-tiba jadi gelap begini? Apakah lampu juga mati, Yesus juga mati, bagaimana saudara?
Ya kan, yang pertama kita lanjut saja, nggak apa-apa saudara, apapun itu yang mengganggu fokusmu kepada firman Tuhan, katakan amin. Dan yang kedua, mengapa kita tidak boleh hidup dalam ketakutan? Yang pertama, Yesus telah membuktikan perkataannya. Yang kedua, Alkitab katakan kematian bukan akhir dari segalanya. Karena setelah kematian ada jaminan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga, katakan amin saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa saudara dan saya tidak boleh hidup dalam ketakutan. Yang ketiga dikatakan karena Tuhan teramat sangat mengasihi kita. Bilang kiri kanan saudara, Yesus sayang sama Pangana. Bilang saudara. Haleluya. Bilang sama yang baru ngomong, sama Ngoni juga bilang saudara. Haleluya. Bilang sama yang baru ngomong, aku juga sayang sama kamu. Hashtag ambil kesempatan di tengah-tengah ibadah. Ya kan, yang keempat kita akan masuk keluarkan catatan saudara. Mengapa orang Kristen tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini kesukaan saya, saudara bisa catat, saudara siap diberkati? Yang siap diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu. Yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mengapa kita orang percaya tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Yang keempat, karena God has a good plan for, langsung terang dia. Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi hidup saya. Sama-sama dikatakan rancangan Tuhan indah buat saya. Ada lagu yang luar biasa yang suka dinyanyikan mama saya, lagunya Indah Rencanamu Tuhan di dalam semua. Ayo saudara yang gak tahu, gerakin aja bibirmu. Ya. Hati. Oke, kita udahin aja ya. Daripada malu nanti saudara kan. Ada anak muda. Indah rencana Tuhan. Dikatakan mengapa orang Kristen tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saya. Rancangannya jauh lebih indah dari rancangan orang tua saudara. Rancangan jauh lebih indah dari organisasi yang saudara percayai. Rancangannya bahkan lebih indah dari rancangan pribadi saudara. Rancangan Tuhan atas setiap jemaat Tuhan Gading Nias, jemaat Tuhan yang menonton pada malam hari ini. Rancangan Tuhan sangat indah. Saya tulis dalam slide saya, rancangan Tuhan sangat indah dan sempurna untuk masa depan kita yang penuh harapan. Sama-sama bilang sama saya sangat indah. Sama-sama bilang sama saya sempurna. Sama-sama bilang sama saya penuh pengharapan. Pegang ini, apapun keadaan saudara malam hari ini, rancangannya sangat indah, rancangannya sempurna, rancangannya penuh pengharapan. Sekalipun keadaanmu malam ini jauh dari kata pengharapan. Sekalipun keadaanmu jauh dari kata indah. Sekalipun keadaanmu jauh dari kata sempurna. Tetapi tunggu endingnya. Jangan buru-buru marah sama Tuhan. Jangan buru-buru putus asa sama Tuhan. Jangan buru-buru kecewa sama Tuhan. Karena endingnya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Suatu hari saya datang ke rumah teman saya. Teman saya lagi, neneknya lagi merajut sebuah rajutan saudara. Dalam rajutan yang pertama saya lihat jelek banget rajutannya. Bagi saya berantakan rajutannya. Apa jawab teman saya? Lu lihat nanti. Berapa bulan kemudian saya datang ke rumahnya. Saya lihat sebuah lukisan yang indah. Saya bilang, ih bagus banget lukisannya nih. Beli dari luar negeri. Apa jawab teman saya? Ini lukisan rajutan yang berapa bulan yang lalu yang lo bilang jelek itu. Saya bilang, masa sih? Iya. Karena waktu kamu lihat, kamu baru lihat awal. Waktu kamu lihat, kamu baru lihat lagi hancur-hancurnya. Saya mau bilang sama saudara, kalau hari ini belum kelihatan rancangan Tuhan dalam hidup saudara, sabar. Kalau hari ini saudara belum melihat rancangannya indah dalam hidup saudara, sabar. Karena endingnya kalau saudara tidak menyerah, dia akan membuat indah bagi saudara. Amin saudara.
Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 1. Ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Sama-sama Tiberias Gading Nias dan di rumah kita baca. 3, 2, 1, ya. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang penuh pengharapan. Bilang kiri kanan saudara, masa depanmu penuh pengharapan. Amin saudara. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Reborn, rebirth. Saudara, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di dalam Yesus hidupmu penuh dengan pengharapan. Di dalam Yesus hidupmu engkau akan melihat nanti. Orang boleh rendahkan saudara hari ini. Orang boleh gak percaya sama saudara hari ini. Kalau engkau percaya kepada Yesus, Tuhan akan membuat hidupmu nanti. Dia akan mengangkat engkau tinggi di tengah-tengah orang yang meragukan saudara. Dia akan menyediakan bangku VVIP kepada orang-orang yang menertawakan saudara. Bilang sama orang-orang tersebut, nantikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Oh iya. It's okay hari ini saudara dipertanyakan. Gak apa-apa hari ini engkau diragukan. Gak apa-apa orang hari ini menganggap engkau gak mungkin. Menganggap engkau gak mungkin bisa berhasil. Maju terus sama Tuhan. Gak apa-apa hari ini orang bilang, mana mungkin bisa maju. Gak apa-apa, maju terus sama Tuhan. Jangan kasih telingamu untuk perkataan mereka. Maju terus sama Tuhan. Jangan takut, jangan dilemahkan sama perkataan mereka. Jangan dilemahkan, jangan sampai imanmu dicuri oleh mereka. Jangan sampai imanmu diambil sama mereka. Maju terus. Walaupun hari ini kau belum melihat, walaupun hari ini kau gak ngerti. Dulu ketika saya masih kecil, saudara, saya gak bisa tahu masa depan saya. Apa yang saya lakukan? Pokoknya tiap minggu maju ke depan. Pokoknya tiap minggu altar call. Pokoknya tiap minggu percaya sama Yesus. Tiap hari ke gereja percaya. Saya percayakan masa depan saya sama Tuhan. Dan pelan tapi pasti dia mulai bangun. Menaruh batu-batu kesuksesan dalam hidup saya. Dia mulai menaruh batu opportunity. Kesempatan demi kesempatan. Pelan tapi pasti bagian saya harus berjalan dalam rancangannya. Bagian saya mengikuti jalannya. Selama saya nggak menyimpang ke kiri ke kanan. Selama saya nggak mundur dari iman saya. Tuhan akan membuat saudara dan saya mencapai bahkan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Ayub 42. Bahannya banyak sekali, kita akan cepat. Ayatnya yang kedua dikatakan demikian. 3, 2, 1. Ya, aku tahu. Dan tidak ada rencanamu. Tidak ada manusia yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saudara. Saya ulang sekali lagi, tidak ada rancangan manusia yang dapat menstop berkat Tuhan dalam hidup saudara. Tidak ada promosi dari Tuhan yang dapat di stop oleh manusia. Katakan amin. Kalau Tuhan angkat saudara, tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkannya. Kalau Tuhan sudah buka pintu buat saudara, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Siapa yang dapat menutupnya? Kita. Cuman kita. Kalau engkau lari dari rancangan Tuhan. Kalau engkau tidak percaya kepada rancangannya, engkau yang menutup berkat itu. Tapi selama engkau terus maju, kita buka lagi firman Tuhan. Sama-sama kita baca 1 Korintus 2. Ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua, sama-sama bilang sama saya, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam perjalanan saya ikut Tuhan, ada banyak yang tidak pernah saya lihat oleh mata saya. Ada banyak yang tidak pernah saya dengar oleh telinga saya. Bahkan ada banyak yang gak pernah timbul di hati saya. Tuhan sediakan buat saya. Lebih lagi buat saudara yang datang pada malam hari ini. Dalam perjalanan saya mengikuti pertumbuhan gereja Tiberias. Saya banyak melihat perkara-perkara yang bahkan gembala sidang saudara dan saya tidak dapat menduganya. Tetapi bagian saudara mempercayai Tuhan menyediakan rancangan yang indah buat saudara. Katakan amin. Percaya, ikutin alurnya, ikutin permainannya. Percaya, lakukan bagianmu dengan setia. Tuhan akan membuat rancangan yang indah buat saudara.
Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kita akan banyak buka ayat saudara. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, sebab apa yang ada padaku mengenai kamu demikian. Yaitu rancangan apa? Dan bukan rancangan apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Ada 4 kebenaran dari ayat ini. Yang pertama dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kebenaran yang pertama, Tuhan mengetahui segala rancangannya. Rancangan dari awal sampai ending. Alfa, Omega. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Dia tidak diciptakan, dia pencipta. Dari awal perjalanan saudara sampai ending kehidupan saudara, Tuhan sudah tahu semuanya. Tidak ada yang membuat dia terkejut. Dia tahu siapa presiden Indonesia berikutnya. Dia tahu siapa presiden Amerika berikutnya. Dia tahu apa yang akan terjadi 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tidak ada sesuatu dalam hidup saudara yang membuat Tuhan terkejut. Karena dia di luar waktu. Dia tidak dikendalikan oleh waktu. Dia berkuasa atas waktu. Dia sudah melihat semuanya. Saya pernah bilang dalam khotbah saya. Ketika awal penciptaan, dia ciptakan dunia. Sampai pada kesudahannya, kerajaan 10.000 tahun. Sampai pada penghakiman tata suci Allah. Semuanya sudah dilihat. Sama-sama bilang sama saya, semuanya sudah lihat. Ketika semuanya sudah lihat, dia kembali lagi. Dia bilang sama saudara, ikut saya. Percaya sama saya. Kalau saudara pegang tangan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin di tengah-tengah perjalanan engkau mengalami sakit hati, putus asa dan kecewa dan engkau teriak, Tuhan saya nggak kuat. Tuhan bilang apa? Sabar. Depan ada berkat. Mungkin di tengah jalan saudara bilang, Tuhan kenapa saya dipecat dari kantor? Mungkin kau nggak ngerti, gelap bagi saudara. Tuhan bilang, sabar. Saya sudah lihat endingnya. Saya kalau nonton bioskop yang saya udah tahu endingnya, nggak tegang. Saya kalau baca buku, biasanya yang saya lihat apa? Bagian endingnya. Saya buka endingnya, oh begini. Biar gak terkejut belakangnya. Tapi kalau saya nonton sama istri saya bioskop yang sudah nonton duluan atau film di Netflix saya nonton duluan dan istri saya baru nonton di tengah jalan jagoan yang mau dibunuh sama musuhnya. Istri saya bilang, sayang mau dibunuh. Saya bilang, tenang, enggak akan dibunuh. Tahu dari mana kamu? Roh Kudus berbicara. Padahal udah nonton. Kayak kemarin nonton Vincenzo. Wis kasano, sarang heyo, sarang tahun. Nonton film, wah dia ketakutan, bla 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 bla. Saya bilang, tenang, ada aku di sampingmu. Dia langsung bilang, karena saya udah tahu. Ketika hari ini engkau teriak, engkau bilang, Tuhan, kenapa kok ini kejadiannya? Tuhan kok begini sih? Tuhan bilang aku tahu, sabar. Tuhan lagi sayang-sayangnya ditinggalin Tuhan. Padahal undangan udah disebar. Gimana ya Tuhan? Tuhan bilang gak apa-apa, lebih baik undangan disebar gagal nikah daripada gagal dalam pernikahan. Betul? Tuhan sudah tahu rancangannya. Bilang kiri kanan saudara, tidak ada satupun yang dapat mengejutkan Allah. Semua sudah tahu. Amin. Karena udah tahu. Yang kedua dikatakan saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah tahu semuanya. Alkitab katakan dalam Yesaya 25. Ayatnya yang pertama, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu kala. Yang pertama dari Yeremia 29 ayat 11 ini, Tuhan sudah mengetahui segala rancangannya. Kebenaran yang kedua dikatakan rancangannya bukan hanya dia ketahui, tapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dia tidak merancangkan kecelakaan buat saudara. Dia tidak merancangkan hal yang buruk buat saudara. Pokoknya kalau itu rancangan Tuhan, sekalipun kelihatannya buruk, kelihatannya berat, percaya rancangannya damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan Yesaya 26 ayatnya yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Mazmur 33 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi rencana Tuhan tetap
selama-lamanya. Rancangan hatinya apa? Turun-temurun. Yeremia 29, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa yang pertama? Rancangan semua yang Tuhan rencanakan, Tuhan sudah tahu. Apa yang kedua? Rancangannya adalah damai sejahtera buat saudara. Kalau saudara berada dalam jalan Tuhan, jangan takut, rancangannya damai sejahtera. Yang ketiga dikatakan, rancangannya bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan. Mazmur 92. Ayatnya yang kelima, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Sangat dalamnya apa? Rancangan-rancanganmu. Rancangan Allah, Allah tahu rancangan dalam hidup saudara. Yang kedua, rancangannya damai sejahtera. Yang ketiga, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Kalau ada penundaan dalam hidup saudara, percaya, penundaan bukan berarti Allah menolak saudara. Tapi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan yang keempat dikatakan dalam Yeremia 29 dikatakan rancangannya indah dan sempurna, memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya di dalam Yesus penuh pengharapan. Amin. Saya banyak melayani anak-anak muda yang ditinggal oleh orang tuanya. Saya banyak melayani anak-anak muda yang SMP aja nggak lulus. Saya banyak melayani anak-anak muda yang bertanya-tanya tentang masa depan mereka. Saya nggak bisa memberi kepastian tentang masa depan. Satu-satunya yang bisa beri kepastian adalah Tuhan Yesus sudah ada di masa depan buat mereka. Tuhan sudah menyiapkan hari depan yang indah buat saudara dan saya. Amin saudara. Yeremia 29:11 ini mengajarkan saudara dan saya bahwa rancangannya indah, sempurna. Sama-sama bilang sama saya, sempurna. Artinya dalam sempurna tidak ada kegagalan. Tidak mungkin bisa gagal. Pasti akan digenapi. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, pasti digenapi. Dikatakan dalam Yeremia 31 ayat yang ke-17. Saudara diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca Yeremia 31 ayat yang ke-17. 3, 2, 1 ya. Tuhan berfirman, masih ada harapan untuk, demikian firman Tuhan, anak-anak akan kembali kemana? Masih ada harapan untuk hari depan saudara. Masih ada harapan. Saya nggak peduli seberapa drop ekonomimu. Saya nggak peduli seberapa buruk keadaanmu. Saya nggak peduli mungkin lebih besar utang daripada aset. Saya nggak peduli. Tapi masih ada harapan bagi saudara yang percaya kepada namanya. Amin saudara. Masih ada apa? Harapan. Kemarin saya hari Minggu pelayanan sesi terakhir Tiberias. Wow, terang sekali ya. Tiberias Balai Sarbini, badan capek, badan lelah, dan ya lapar, pengen makan bakso. Makan apa saudara? Bakso. Naik ke lantai 3, bakso yang saya suka tutup. Saya lihat di sebelah kiri ada bakso saudara. Saya datang, saya pesan banyak sama teman saya, 3 orang tim. Pesan banyak, udah pesan segala macam, pas udah mau bayar saya tanya, Bu berapa bayarnya? Dia bilang, enggak usah Pak Pendeta, anggap aja ini persembahan saya. Terus bilang, ibu siapa? Saya jemaat Pak Pendeta. Saya senang kalau ketemu jemaat yang kayak begitu, senang saya. Karena kenyang makan aman gitu. Tapi yang menarik apa saudara? Saya mau bilang sama saudara, makanya saya mau bilang, taburlah yang baik, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, taburlah yang baik. Engkau menuai yang baik. Amin. Jadi beberapa bulan atau setahun yang lalu, dia adalah bukan anak orang percaya. Bukan orang Kristen. Dia lagi iseng-iseng ke Sarbini, dia iseng-iseng ke Semanggi, dia kira itu mall. Ya kan, dia masuk ibadah. Pas atas penetapan Tuhan, jadwalnya saya. Dengar, tiap minggu datang, dan maju ke depan minta atarko. Namanya kebetulan Siti. Dia bilang, Pak, saya bukan orang Kristen, bla 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 bla. Kita doain dan sebagainya, jadi orang percaya. Dia datang lagi, dia bilang, Pak, semenjak saya jadi orang percaya, saya ditinggalin sama keluarga saya. Tidak ada yang mau kenal sama saya, tidak ada yang mau beri saya. Tolong doain biar saya dapat bisnis di tempat ini. Saya sebagai hamba Tuhan cuma doa doang. Tuhan memberkati segala macam. Amin. Selesai doa, berapa minggu kemudian dia WA lagi, Pak, puji Tuhan, ada ruko, ada toko, ada tempat di atas lantai 3. Saya nggak perlu bayar Pak. Besok mau ketemu tolong doain Pak. Saya doain dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak dapat tempatnya Pak. Boleh datang nggak Pak? Saya bilang iya. Tapi setahun kemudian nggak datang-datang. Karena saya lupa. Saya lagi capek makan.
ketemu sama itu ibu. Saya lupa sama dia tapi ingat sama saya. Saya datang makan, dikasih gratis, puji Tuhan. Dan apa yang membuat saya bangga sama Tuhan saya? Orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara nggak perlu takut, Tuhan akan buka jalan untuk berkati saudara. Nggak tahu dari mana ada aja berkatnya. Nggak tahu dari mana ada aja jalannya. Kalau saudara ke Semanggi jangan lupa lantai 3 bakso Solo. Bilang, tapi jangan bilang, Pak saya jemaat Tiberias. Tolong gratis lah Pak. Lu bikin susah namanya. Amin saudara. Saya nggak pernah lupa ada seorang ibu datang ke kolam baptisan. Minta doa sama Bapak Gembala sidang di kolam baptisan. Dia bukan orang percaya. Terima Yesus, dipukulin, diinjekin sama suaminya. Hartanya semua diambil. Datang maju ke depan di kolam baptisan, nangis sama Pak Pariaji. Ibu-ibu nangis kejer. Oh begini. Saya mengucap syukur. Gembala saudara saya adalah gembala yang murah hati dan peduli. Katakan amin. Pak Pariaji cuma ambil duitnya di kantong. Segepok. Ya, you mulai bisnis yang baru. You bisa apa kata Pak Pariaji? Saya bisa jahit Pak. Oh ya udah, you jahit. Pak Pariaji kasih modal untuk usaha. Dan berapa bulan kemudian udah waktu sudah lupa saudara. Dia beli atau sewa di sebuah pasar di Bekasi saudara. Pasar ini saudara dia dapat tempat karena uangnya gak banyak. Dapat tempat yang pas di depan tempat sampah. Saudara bukan lagi tempatnya gak bagus tapi depan tempat sampah. Tapi yang menarik apa saudara? Ketika datang ke Mega Bekasi dia bawa banyak orang dari pasar ikut maju ke depan. Dia bilang Pak saya bawa orang-orang di pasar untuk terima Yesus. Belum selesai belum. Tahan dulu. Saudara udah tepuk tangan aja, belum habis ini cerita, baru mau naik ini. Kan pertanyaannya gimana dia bisa bawa orang ke gereja? Dia punya toko, kalau saya dusta Tuhan hukum ya. Biar saya ngomong bener, ya iya dan tidak. Dia punya toko depan tempat sampah. Dia ambil minyak urapan dari Pak Pariaji. Walaupun tokonya depan tempat sampah. Saya mau bilang sama saudara, bukan tempat yang memberkatimu. Tapi Tuhan yang memberkatimu. Makanya kalau ada orang Kristen yang bilang, Pak tolong doain Pak. Saya dipindahin sama bos saya ke tempat kering. Biasa tempat basah. Samping kali apa gimana? Saya mau bilang tempat basah, tempat kering. Kalau disertai sama Tuhan, diberkati. Padang gurun dengan Tuhan jadi Taman Eden. Tapi Taman Eden tanpa Tuhan jadi padang gurun. Jadi punya mental kalau bos mau pindahin jangan takut. Karena Tuhan akan memberkati engkau. Punya mental kalau bos mau pindahin ke tempat yang lain percaya. Di ujung manapun kalau engkau anak Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Jadi singkat cerita tiap hari dia urapi tokonya. Mungkin ibu ini nonton. Tiap hari dia urapi tokonya. Dan gak tahu dari mana ada pesanan kaos datang banyak. Bisa beli mobil Innova baru bisa beli. Diurapi tokonya tiap hari. Dan orang-orang yang tukang jahit, tukang pasar dia liatin. Ini tempat-tempat siapa kok paling rame. Mereka pikir diurapin itu. Ya begitu. Dia bilang, tolong bagi dong. Lo tiap hari cipratin pakai air. Tolong bagi dong rahasianya apa. Nih ibu pinter juga. Mau tahu rahasianya? Ikut gua hari Minggu. Jadi itu orang rame-rame dari pasar datang. Lihat saya. Dikira saya dukun gitu. Masa dukun ganteng begini. Jadi saya bilang sama dia, saudara ada teman saya mungkin nonton juga, pendeta Mario Marcelo. Dia punya kafe, nama kafenya, ya percuma saya ikhlanin dia udah gak usah lah ya. Ada punya kafe, bikin kopi, waktu buka di depan ada orang jualan nasi goreng. Nasi gorengnya rame banget. Teman saya ini makan, padahal gak enak, tapi rame banget. Ketika buka, teman saya disamperin sama dia bilang gini, mau saya kenalin gak? Saya punya dukun. Bisa bikin rame kafe kamu. Teman saya ini bilang, oh enggak. Tiap hari teman saya urapin. Ketika diurapin, kafenya dia lebih rame. Yang jualan nasi goreng itu sepi. Bahkan yang menarik apa? Dia lewat tempat diurapin itu. Selama beberapa hari dia sakit. Dia datang ke teman saya pendeta Mario Marcelo, saya tanya sama orangnya. Dia bilang, tolong dong kasih tahu saya. Dukun you lebih sakti dari saya katanya.
Loh, ini fakta. Pengurapan bicara Allah berkenan sama saudara dan saya. Pengurapan bicara Yesus hadir. Pengurapan bicara ada perkenanan Allah. Jadi ketika diurapi, toko ibu ini rame. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bahkan bisa beli ruko. Teman saya pendeta Mario, tokonya rame. Yang di depan tukang nasi goreng malah sepi, malah sakit. Saya nggak pernah lupa Tiberias Kelapa Bitung di Manado. Gedung Bitung diurapi sama Pak Pergi sama kami urapi. Beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian saya lupa, ada festival orang-orang yang gitu tuh. Ya, emang tahu itu? Iya, nggak yakin sama iya. Iya, apa? Enggak. Memang banyak jemaat yang gitu. Amin. Lo ngerti? Gak apa-apa. Kalau sama Gideon teriak dulu. Kadang-kadang banyak jemaat yang ceplos aja. Amin, iya. Amin. Mantap. Ada guru sekolah minggu ngajar. Adik-adik yang manis. Duduk yang manis ya. Kakak mau tanya. Jawab yang manis ya. Tuhan Yesus mati di kayu. Manis. Memang kalau jemaat-jemaat banyak begitu memang. Pokoknya teriak dulu nomor satu. Saya jadi lupa khotbah apa tadi. Kayak hari ini banyak gangguan di sini ya. Sesi sebelumnya Alek apa bukan sih? Bukan ya? Enggak. Jadi diurapi. Saudara. Saya mau bilang sama saudara. Diurapi ada orang yang lewat. Yang apa tuh suka black. Kuat. Saya belum buka puasa lagi. Mau marah batal. Ya kita lewatkan aja lah. Yuk kita bangkit perjamuan kudus ya udah yuk. Udah bubar aja lah udahlah. Jadi di robek-robek saudara. Lewat ya debus Pak betul. Ini baru bener dia nih. Lewat tempat yang lain gak berdarah. Tapi lewat depan Tiberias Bitung, teman-teman Manado dengerin. Lewat Tiberias Bitung yang udah diurapin Pak Paryaji berbulan-bulan yang lalu. Berdarah-darah. Dia juga berdarah-berdarah. Sampai bosnya datang gini-gini berdarah-berdarah. Sampai mereka nggak lewat lagi Tiberias Bitung. Mereka muter ke tempat lain. Loh kuasa minyak urapan dahsyat loh. Kuasa minyak urapan dahsyat loh. Amin saudara. Saudara di Tiberias sudah diberi karunia. Yang ada minyak, yang ada anggur. Tidak akan dirusakkan. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau ada orang yang bilang Tiberias nyembah minyak urapan. Sejak kapan kita bilang sembah minyak urapan? Gak ada. Sekolah yang di gereja Tiberias, pendeta-pendeta yang Bapak Paryaji pilih sekolah semua. Kita akan juga belajar. Kita percaya di balik kuasa minyak urapan dari gembala martir, gereja martir ada kuasa yang besar. Saudara dan saya jangan pernah lupa urapi diri saudara. Pengurapan bicara berkat, perkenanan Allah. Saya nggak pernah lupa nonton ada orang pakai kuasa-kuasa gelap. Saya cuma pakai minyak urapan doang, iseng-iseng begitu. Mereka langsung bilang tolong satu guru, satu ilmu jangan saling ganggu. Tuhan tahu omongan saya benar apa enggak. Satu guru, satu ilmu jangan saling ganggu. Oh saya sadar di situ. Kita tuh anak-anak Tuhan, katakan amin. Kita tuh punya kuasa, katakan amin. Di mana anak terang ada, kegelapan gak berkuasa. Di mana anak Tuhan ada, yang jahat gak berkuasa. Makanya saya mau bilang sama saudara, percaya di dalam Tuhan masa depanmu indah dan dia buat luar biasa. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Alkitab katakan Amsal 23, ini ayat kesukaan saya tanggal 18. Amsal 23 tanggal ke-18, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Karena dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada sekalipun COVID-19. Sekalipun pandemi, sekalipun ekonomi turun, sekalipun keadaan buruk, sekalipun kau baru dipecat, sekalipun tokomu mengalami kerugian, sekalipun rumahmu kontrakannya habis, sekalipun keadaan buruk, firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh harapanmu tidak akan hilang. Katakan amin. Masa depan sungguh ada. Saya anak broken home, anak orang miskin. Tapi punya masa depan dalam Tuhan.
Masa depanmu bukan di kantormu, bukan di bosmu. Jangan takut sama manusia, takut sama Tuhan. Jangan takut sama orang kaya, takut sama Tuhan. Karena yang memberkatimu bukan bosmu. Yang memberkatimu bukan pimpinanmu. Yang memberkatimu Yesusmu. Amin saudara. Lebih takutlah sama Tuhan. Lebih takutlah sama sumbernya. Karena kalau engkau melepaskan Tuhan yang paling tertinggi dalam kehidupanmu, engkau tidak akan mengalami ketakutan dalam kehidupan saudara. Yang kedua dikatakan demikian, saudara, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang. Kapan kita tahu? Sekarang bahwa Allah dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang sesuai dengan apa? Rencana Allah. Sama-sama bilang sama saya tahu sekarang. Saya tahu Allah turut bekerja. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dalam pemecatanmu Allah turut bekerja. Dalam patah hatimu Allah turut bekerja. Dalam kekecewaanmu Allah turut mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Hanya Allah yang bisa mengubah dari keburukan menjadi kebaikan. Hanya Allah yang dapat bisa mengubah pemecatan menjadi ucapan syukur. Hanya Allah yang dapat mengubah air matamu ganti sorak-sorai. Hanya Allah yang dapat mengubah kekuranganmu ganti dengan kelimpahan. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Dan yang kelima, yang terakhir saudara, kita cepat saja. Mengapa kita anak percaya, kita anak Tuhan tidak boleh hidup dalam ketakutan. Yang keempat dikatakan karena rancangan Allah sungguh indah dan luar biasa dalam hidup saudara. Yang kelima, we know God will take care of our needs. Tuhan akan memenuhi, Tuhan pasti akan memelihara segala apapun yang kita butuhkan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluan saudara. Kita penuh dengan kisah-kisah pemeliharaan Allah. 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Kita penuh dengan kisah bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tidak ada rumah makan padang di sana. Tidak ada rumah sakit di sana. Tidak ada tempat coffee shop di sana. Tapi di pagi hari Alkitab katakan tiang awan mengawal mereka. Di malam hari Alkitab katakan tiang api menjaga mereka. Malaikatnya berjalan di depan mereka. Allah 40 tahun. Bahkan Alkitab katakan kasutnya saja tidak rusak. Bajunya saja tidak rusak. Makanya Papa Arya suka bilang ketika bicara mengenai perjamuan kudus ini lebih dari roti mana? Saudara mau tahu latar belakang dari perkataan itu? Ketika Papa Riaji lagi pimpin perjamuan kudus di Tiberias Balai Sarbi ini. Tuhan bilang sebelumnya, Pak Riaji ucapkan perjamuan kudus Tiberias lebih dari roti mana. Kalau roti mana saja bisa beri makan 40 tahun bangsa Israel tanpa kekurangan. Lebih-lebih lagi darah anak domba Allah. Lebih-lebih lagi darah Yesus. Lebih lagi dapat memberkati saudara. Jadi ketika Papa Riaji lagi di Sarbi ini, dia bilang, Tuhan saya gak mau minta-minta. Tuhan pegang punggungnya, tungkunya. Dia bilang, Pak Riaji ucapin, bukan demi kamu tapi demi jemaat. Makanya kita para pendeta wajib ketika perjamuan kudus ini lebih dari roti man. Ini bukan sekedar lambang. Terserah orang mau percaya lambang. Tapi gereja Tiberias percaya ini benar-benar darah Yesus. Gereja Tiberias benar-benar percaya ini benar-benar tubuh Yesus. Tubuh yang tertombak, tertikam buat saudara. Darah yang tercurah buat saudara. Lebih dari roti mana. Kalau dengan roti mana 40 tahun di padang gurun terpelihara sempurna. Kalau 40 tahun di padang gurun gak tahu dari mana, tapi berkat dari langit datang.
Gak pernah terlambat. Tiap pagi kata Pak Paryaji, breakfast. Tuhan kirim roti mana. Tiap pagi gak pernah terlambat sedetik pun. Gak pernah terlambat semenit pun. Tuhan pelihara. Amin. Alkitab mencatat 40 tahun di padang gurun. Bangsa Israel terpelihara. Engkau hari ini gak di padang gurun. Dengan roti mana saja terpelihara. Hari ini engkau di Tiberias. Tubuh darahnya memberkati engkau. Tubuh darahnya memenuhi kebutuhan. Tubuh darahnya berkuasa memberkati saudara. Di kayu salib Tuhan telah menyelesaikannya bagi saudara. Katakan amin. Kita buka dasar kebenaran. Pernikahan di Kana. Satu contoh lagi. Air menjadi anggur. Rumah tangga, jangan takut. Saya suka bilang sama yang saya konseling pernikahan. Yang penting masing-masing sudah yakin. Yang penting masing-masing sudah berdoa. Yang penting masing-masing udah bekerja. Jangan tunggu punya rumah dulu. Jangan tunggu punya semuanya. Kalau begitu gak akan nikah. Udah ada pekerjaan, udah saling cinta, sudah didoakan, nikah. Saya percaya ada berkat dalam pernikahan. Para laki-laki, kalau engkau gak punya pekerjaan, jangan berani lamar anak orang. Mau kasih makan apa? Cinta. Makan tuh cinta. Oh, saya alami. Saya menikah sama istri saya. Ya ampun. Berkat Tuhan ada aja. Ada aja. Saya tanya teman saya pendeta Alex, gimana bro? Ada aja berkatnya. Saya tanya sama teman saya pendeta Marus Mercio, ada aja. Pendeta Jeffrey, ada aja. Di dalam pernikahan yang kudus ada mukjizat. Di dalam pernikahan yang melibatkan Tuhan ada mukjizat. Di dalam pernikahan yang mengandalkan Tuhan ada mukjizat. Kata kuncinya Tuhan, bukan saudara. Kalau engkau menikah melibatkan Tuhan, jangan takut, Tuhan mencukupi keperluanmu. Kalau engkau mau menikah melibatkan Tuhan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saya kalau hari-hari ini ngobrol sama istri, ya ampun, kalau nengok ke belakang, aduh, gak ada orang. Kalau nengok ke belakang minta ampun. Kami lagi ada berkat lah, pokoknya ada berkat lah. Capek kalau ngomong. Ada aja berkatnya. Apa kuncinya? Tuhan di rumah tangga. Air jadi anggur. Diubah sama Tuhan. Air jadi anggur diubah. Artinya apa? Apa yang tidak ada bagimu di hari ini, Tuhan bisa buat ada. Apa yang tidak mungkin bagimu, Tuhan bisa buat mungkin. Apa yang mustahil bagimu, Tuhan bisa buat tidak mustahil. Makanya anak-anak muda jangan curi waktu Tuhan. Pacaran yang benar. Pacaran yang benar. Kalau udah terlanjur kelewatan, bertobat. Saya kalau konseling pernikahan selalu yang saya tanya, habis panjang lebar saya tanya, udah ngapain aja? Nggak ngapa-ngapain Pak Pendeta. Saya contek Instagramnya, saya lihat. Liburan ke Bali bareng. Satu kamar. Kan gak mungkin satu kamar 2 syafaat. Tuhan berkati Indonesia. Jamaah Indonesia. Udahlah, kau stop tipu-tipu sudah. Saya kalau konseling pernikahan sama istri saya, kami sungguh-sungguh karena Pak Paryaji ngajar kami sungguh-sungguh. Kalau konseling pernikahan gak main-main, saya tanya udah ngapain aja. Karena kenapa? Ayo kalau udah pernah ngapa-ngapain, putusin kutuk-kutuk itu. Jangan masuk pernikahan dengan kutuk perzinahan, nggak ada berkat. Jangan masuk pernikahan dengan kutuk percabulan, nggak ada berkat. Saya ngomong ini bukan menghakimi. Saya tapi sebagai hamba Tuhan, saya lihat ada banyak anak muda yang ikut saya. Tuh banyak tuh, sampai atas-atas gelantungan bahkan. Kalau engkau lagi pacaran, jangan curi waktunya Tuhan. Tahan. Kalau udah nikah, terserah lu. Lu mau ngapain terserah, mau jungkir balik kayak, gelantungan kayak, urusan lu. Sabar, bilang kiri kanan saudara, sabar. Kok sabarmu melangsa begitu sih? Sabar. Pernikahan yang melibatkan Tuhan. Saya kalau pernikahan saya suka tanya, apa sih menurut kamu pernikahan itu?
Kenapa harus menikah? Kenapa? Ayo saya tanya. Bla bli blu bla bli. Mereka harus tahu apa yang Alkitab bilang soal pernikahan. Pernikahan berbeda dengan pacaran. Oh, pacaran semuanya cocuit. Cocuit. Kamu tutup dong kamu. Kamu dong kamu. Itu bisa 3 hari itu kamu. Kalau saya di samping saya matiin. Kamu tutup bareng-bareng ya. 1, 2. Kok nggak ditutup? Tahu dari mana? Pernah melawati. Oh iya, iya. Saya nikah sama istri saya. Pacaran. Telepon-teleponan. Sampai enek mama mertua saya. Iya benar. Tapi saya mau bilang sama saudara, libatkan Tuhan. Engkau yang sudah menikah, libatkan Tuhan. Jangan pernah menikah dengan orang yang bukan anak Tuhan. Jangan pernah menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau engkau masih ngotot, selamat menikmati. Jangan pernah menikah dengan orang yang gak cinta Yesus. Jangan pernah menikah selama pacaran dia kasar, dia tukang pukul. Pacaran juga dipukul, nikah dimutilasi nggak anak. Berapa bagian bu? Kayak di swalayan, pesan ayam dong, berapa bagian? 8. Pahanya bisa ya. Kalau pacaran sudah kasar, sudah kebun binatang, putusin. Siapa yang suruh? Gideon 1 ayat 2. Yeah. Putusin. Kalau pacaran udah tampar, putusin. Putusin. Kok jadi ke situ saya ya? Amin. Saya mau bilang saudara dan saya percaya Tuhan akan, kita buka satu ayat yang menarik, dikatakan demikian. Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terjemahan Inggrisnya, versi The Message menarik. The Lord is my shepherd. So I have all I need. Stop looking to others and start worshiping God. Tuhan adalah gembalaku. Aku memiliki apa yang semua kubutuhkan. Aku berhenti melihat kiri kanan. Mulai menyembah Tuhan. Mulai menyembah Tuhan. Saya berdoa agar malam hari ini saudara dan saya simpulkan khotbah saya. Yang pertama, mengapa kita fearless living? Bagaimana orang Kristen hidup bebas dari ketakutan? Yang pertama, atau tolong ditampilkan. Poin yang pertama, karena Tuhan membuktikan perkataannya. Poin yang kedua, di slide yang paling terakhir. Karena kematian bukan akhir dari segalanya. Poin yang ketiga, mengapa kita orang Kristen hidup bebas dari ketakutan? Ada di slide yang terakhir. Poin yang ketiga, karena Tuhan mengasihi kita. Poin yang keempat, mengapa orang Kristen tidak boleh hidup dalam ketakutan? Karena Alkitab katakan Dia telah menyediakan rancangan yang indah bagi saudara. Poin yang terakhir, mengapa orang Kristen bebas hidup dari ketakutan? Karena kita tahu Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tutup Alkitab kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah akan memenuhi segala keperluan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Engkau yang pegang dengan suami, dengan istrimu, pegang tangannya. Engkau yang datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita.